Suminten itu ya pokoknya seperti orang gila manggil-manggil Subroto, siapapun yang ditemuin dipanggil Subroto begitu. Akhirnya yang bisa mengobati ya Subroto itu dengan untuk mengembalikan kesadarannya itu dibantu oleh bapaknya itu. Nah, sampai di situ saja. Walaupun endingnya itu Subroto dengan Suminten itu tetap dinikahkan. Ya, kalau tidak dilihatkan sebagai ya katakanlah poligami, ya sampai disitulah bahwa si Anu telah sadar seperti apa yang Mbak Dian sampaikan tadi, benar sekali. Iya. Oh iya, jadi di awal itu, nah ini namanya ini yang perlu diluruskan. Suromenggolo itu adalah bapaknya Cempluk. Terus Suminten ini adalah anaknya Warok Siman. Jadi mohon maaf tadi sempat. Jadi untuk awal adegan dialog pertama itu bukan Warok Suromenggolo, akan tetapi Warok Siman dengan ini begal gitu loh. Warok Siman dengan begal penyamun. Dan itu menurut cerita yang saya dengar ya, saya baca juga, itu sebenarnya adalah anak buah dari Warok Siman sendiri yang memang mengganggu menjadi begal di kawasan hutan itu. Dan akhirnya karena anak buahnya sendiri, nah si etok lah ibaratnya gitu, perang itu. Nah itu terus karena bisa mengalahkan begal itu, Warok Siman yang diberi anugerah, bukan Warok Suromenggolo. Warok Siman yang diberi hadiah itu, terus akhirnya dia meminta untuk Suminten menjadi istrinya. Nah, yang Warok Suromenggolo itu punya istri Cempluk Warsiah gitu. Seperti itu untuk namanya. Kalau perlu ini bisa diluruskan, mungkin diedit seperti itu. Ya, betul sekali. Ya, betul. Si anaknya Pak Suromenggolo itu memang Cempluk, bukan Suminten. Suminten itu orang lain memang. Bukan Suminten. Makanya judulnya dalam bukunya itu kan Suminten Edan Warok Suromenggolo, tapi bukan Edan dengan Suromenggolo. Yang bisa menyembuhkan itu Suromenggolo. Nah, bisa menyembuhkan itu Suromenggolo. Begitu. Dan setelah permintaan dari Cempluk kepada Subroto supaya ini Subroto itu diminta menikahi ini, dan itu bilang dengan Cempluk, kalau menolong silahkan, saya ikhlas lahir dan batin, tetapi kalau berdasarkan nafsu saya tidak ikhlas. Terus Subroto, saya hanya menolong supaya kasihan dengan Suminten. Nah itu ya nanti kita rundingkan lagi itu, karena jangan sampai rancu nanti mutar balik legenda ya, ini kita salah. Begitu, betul sekali. Terima kasih Mbak Dian, benar sekali itu anaknya Suromenggolo itu gitu, karena ini kan juga legenda, nanti takutnya dimarahin sama orang Ponorogo ya, Trenggalek. Itu ada lagunya nanti kalau bisa diselipkan gitu malah keren. Itu ada yang bisa nyanyi itu iki ceritane Trenggalek Ponorogo nalikane para warok Pancakara guna seca Surakanda Suromenggolo. Itu kan ada lagunya seperti itu. Jadi jangan sampai rancu tuh sejarah ya. Jadi nanti bisa diubah lagi, paling enggak itu berarti ada
dua ya, pemeran wanita Cemplok sama Suminten. Apapun nanti kalau memang untuk poligami itu tidak dimasukkan, nanti setelah selesai mengobati ya sudah selesai gitu. Itu masih keluarga Om, jadi Suro Menggolo sama Warok Siman itu masih keluarga. Kalau yang saya baca juga itu sebenarnya itu Subroto itu bisa mengalahkan si Surogento. Surogento itu kan anaknya ini. Surogento itu anaknya Guno Seco. Nah, itu ya, Surogento itu anaknya Guno Seco. Warok Guno Seco. Jadi pada saat itu dia kejar-kejar itu Subroto membantu, itu sebenarnya bisa mengalahkan, tapi Surogentonya laporan ke ayahnya si Guno Seco itu. Nah, Guno Seco datang, Subroto ya kalah ya itu. Akhirnya mereka lari pulang gitu. Terus ketemu sama Suromenggolo, Guno Seco bertengkar sama Suromenggolo. Itu kalah si Guno Seco seperti itu. Nah, itu akhirnya dendam kan pada saat ya, ya, terima kasih, betul sekali Mbak. Ya, 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 itu ya, karena sering saya juga dulu ya, bahkan nonton Ludruk itu Suminten Edan itu saya selalu nonton ya, karena senang gitu karakter-karakter waroannya itu ya, gitu. Roger, terima kasih ya. Ini Mas Rudi, terima kasih Mas Rudi ya, saya kembalikan ke Mas Rudi. Kok udah bintang kuning kan ke saya itu loh. Mas Rudi ini Mas Rudi di tempat saya sudah lebih 00 ganti. Ceria Pak Joko. Nggak tahu itu ceritanya dari Mas Ari ya. Ya nanti silakan Pak Joko koordinasi sama Mas Ari. Dan sayangnya Mbak Dian Novita nggak ikut di tim kita ya. Wah, terlihat sangat supel. Mbak Dian bisa menguasai lagu juga. Wah, itu Pak Joko mau pamit istirahat. Iya ya kan. Iya, Mas Rudi juga itu rekan-rekan yang udah terkoneksi di channel 049 Guyub Rukun Nusantara, dan Mbak Dian yang telah diundang dan hadir di sini. Terima kasih Mbak Dian ya. Ini tadi menambah wawasan betul sekali bahwa ini nanti yang mendengarkan kan orang-orang Ponorogo ada, orang-orang Trenggalek ada, di sini ada Mas Tulungagung, ini kan tetangganya juga. Nanti kita diprotes malah nanti. Itu jadi harus kita ikuti alur yang sebenarnya. Begitu. Terima kasih, nanti saya akan sampaikan lagi dengan Mas Ari Wibowo nanti supaya tidak salah persepsi dalam penyampaian masalahnya. Ini kearifan budaya lokal loh ya, jangan sampai salah ini. Itu nanti malah rancu, nanti itu mutar balikkan sejarah begitu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan saya Joko Sumarno, Taruna 049, clear up dari channel ini. Selamat pagi, sampai jumpa pada waktu serta channel yang sama. Selamat malam. Silakan Pak Joko untuk dikondisikan untuk mau beristirahat. Silakan Pak Joko. Menuju Mas Ebit Tulungagung, barangkali mengetahui cerita tentang Suminten. Mas Ebit, selamat malam ganti. Malah melebar.
sih Mbak Dian. Mudah-mudahan Mbak Dian nanti ikut membantu koordinasi sama Mas Ari, memberitahu kalau keliru ceritanya ganti. Iya, ini memang juga salah satu tugas saya seperti itu. Rudi Hartoyo, jadi kita sama-sama saling mengingatkan karena memang kan ini supaya ini kearifan lokal gitu. Jadi sebisa mungkin meskipun nanti ada pernik-pernik atau bumbu-bumbu gitu di penyajian, akan tetapi memang harus sesuai dengan alur atau pakem ya, kalau istilahnya seperti itu. Jadi lagian juga lebih daripada ini bikinkan minum gitu kurang seru gitu. Jadi pertama ya adegannya itu begal gitu sama warok simana, itu ada pertengkaran ces, itu pertengkaran kalah gitu kan. Terus adegan yang kedua latarnya di Kadipaten itu dengan warok siman dengan bupati itu, terus diberikan hadiah itu ya berupa mau dijadikan besannya kan seperti itu. Nah terus adegan yang ketiga itu di tengah hutan negeri pada saat seminten katanya sih mau mandi ya di Sendang ya seperti itu. Terus ketemu sama para Suragento yang memang sebenarnya itu masih saudara apa ya nek arani sepupu. Nah itu tapi suka sama si Cempluk gitu. Jadi Cempluk sama Suragento adegan yang ketiga itu. Terus kejar-kejaran. Nah si Subroto masuk bertengkar lagi, ada adegan bertengkar. Adegan bertengkar kan seru gitu, apalagi kalau bertengkarnya begini, ada yang muter apa ya kayak backsound pertengkaran. Nah di situ ngomong gitu ya kan gitu ya. Nah pada saat itu ngomong jangan dilepas PTT-nya itu kalau bisa, tapi paling gak ini lebih mama yang jadi yang mau numbur itu lebih kuat sinyalnya sih ya, itu langsung masuk numbur ya gitu kan. Nah itu jangan keburu dilepas kayak orang bertengkar gitu loh, sayangnya kan nggak duplek ya ini. Jadi kita memang kalau sinyal kurang kuat juga nggak bisa menumbur ya seperti itu. Nah tapi kalau bisa, tapi jangan lama-lama numburnya ya gitu. Nah itu terus langsung dilepas yang PTT-nya yang numbur, tapi PTT yang ini muter ininya masih gitu seperti itu. Jadi kayak adegan bertengkar beneran itu malah keren gitu. Terus setelah itu adegan selanjutnya adalah di rumahnya Cempluk gitu, di rumahnya Cempluk. Nah terus Cempluk sama ayahnya sama Den Mas Broto sama Suragento sama Warok Guno Seco itu ada pertengkaran lagi. Tapi kalau nggak ada pertengkaran juga nggak apa-apa, mungkin karena durasi waktu juga ya, itu mungkin ya di rumah Cempluk nggak usah lah gitu, langsung saja dengan pembacaan dari narator gitu bisa dibuat narasi juga setelah Suragento dikalahkan gitu oleh Den Mas Broto. Akhirnya mereka pulang ke rumah dan ternyata si Subroto dengan Cempluk ini jatuh cinta. Hanya mereka sepakat untuk menikah seperti itu. Dan pernikahan dengan Suminten pun dibatalkan sama mama gitu. Nah itu bisa diceritakan oleh narator, itu bisa menyingkat waktu. Terus setelah itu adegan selanjutnya dialognya itu di rumah Suminten. Keadaan rumah itu dikisahkan itu rumah itu sudah apa ya nek ngarani wong Jawa ki kayak wis ada apa nek ngarani lalu lanjut. ya Bang Rogi
Ya, jadi keadaan rumah itu sudah dihias dengan padi-padi gitu ya, ada kembang mayang dan lain-lain, mungkin seperti itu ya. Saya juga kurang terkoping untuk pernikahan di sana ya. Nah terus Zulminten dengan ini ayahnya gitu, gimana Pak saya sudah cantik toh gitu, bentar lagi saya menikah loh. Iya kamu sudah cantik anakku apa gitu ya, pokoknya gitulah. Nah terus si Warok Surokendo Dewatang gitu ngomong gitu, kamu itu nggak jadi menikah. Dan Mas Broto itu calon suamiku itu loh sudah terpikat dengan si Cemplok, mereka akan menikah ngono. Oh, sing ini si Warok apa si Man itu marah, kamu itu ngomong apa? Oh anda sama gitu, jangan ngoyo woro apa itu, atau jangan ngawur dan gitu. Nah, terus iya benar, kalau nggak percaya ayo saya antarkan ke rumah mereka kan gitu. Nah akhirnya terus ke rumah mereka, ke rumah si Cempluk. Nah ternyata benar gitu loh, ternyata benar. Nah tapi si Cempluk sendiri itu keadaan pingsan pada saat itu, pingsan ngono kuwi, pingsan edan. Nah bingung toh itu si warok warok simannya bingung kan seperti itu. Akhirnya minta bantuan sama Suromenggolo, karena yang bisa menyembuhkan itu Suromenggolo, bapaknya si Cempluk itu minta bantuan, kalau tidak dibantu menyembuhkannya dengan apa, cemeti itu loh. Nah menyembuhkannya itu dengan cemeti itu, seperti itu Om Rudi Hartoyo ya. Sedikit-sedikit agak terkopi untuk ceritanya. Ngene kuwi Om, saya juga pernah buat itu, tapi di versi semul ya. Minten edan. Asik itu ceritanya ya. Mungkin itu kalau dikomplitkan ceritanya durasinya bisa panjang juga ya. Itu rekamannya Semul itu apa masih tersimpan Mbak Dian? Iya, mendengar cerita Mbak Dian itu aja saya juga ya tertarik ya. Asik, mungkin kalau diceritakan secara utuh mungkin durasinya bisa Baik ya. Nah justru kalau semul ini kan dengan durasi berapa jam itu hanya dijadikan 10 menit. Nah itu makanya saya pas pada saat di semul itu, karena memang hanya 10 menit ya, hanya mengambil dialog yang ini saja. Pada saat itu dialog si Cempluk si Suminten lagi apa berdandan terus sama ayahnya itu. Nah terus denger kalau ayahnya ngomong gitu ya, karena durasi juga. Ayahnya ngomong, maaf ya Dek, kamu ini tidak jadi menikah dengan Den Mas Broto gitu. Den Mas Broto sekarang sudah sama Cempluk. Nah terus akhirnya ya itu sama nangis gitu, gak sadar, terus gila gitu. Nah gila di situ karena ya gila akhirnya ketemu sama Suromenggolo langsung, karena hanya 10 menit itu untuk semul, tidak bisa untuk upload. Itu bisa dimainkan oleh semuanya Om, karena berupa aransemen atau songbook ya, seperti itu. Jadi bisa, kan kalau mau lihat di aransemen saya di akunnya SSMP Paijahdil ya, SSMP _Paija_Dil. Di situ ada songbook Seminten Edan seperti itu. Ada macam-macam sih, ada Sri Kuning, ada Retno Tumilah dan lain-lain gitu Om Rudi ya. Mampir ke Semul ya Mbak Dian, terima kasih infonya. Saya nggak pernah ke Semul loh Mbak.
kekerasan. Itu Mbak Dian, kalau nyanyi di sini yo cuman istilahnya cuman hanya ngikuti teman-teman saja. Ya Mbak Dian, terima kasih infonya. Besok kalau ketemu sama Mas Hari, saya sampaikan masukan-masukannya. Padahal sudah latihan 3-4 kali, ternyata keliru ya Mbak Dian kali ini. Enggak apa-apa om, seperti itu ya. Enggak apa-apa om, masih latihan, masih lama kok. Bulan depan ya. Gitu, awal bulan gitu. Karena tanggal bulan ini sudah penuh semua ya untuk kolaborasi Liga Danau. Seperti itu. Untuk minggu ini hari Sabtu ini adalah tim dari 65 ya, 65 sama berapa itu ya, 65, 34 sama 66 gitu, mengambil tema ini Candi Prambanan gitu, Joko Bandung, sama dengan ini ya, sama dengan yang kemarin tim berapa ini itu Joko Bandung juga kan, tetapi kan ya nggak apa-apa, asalkan mereka kan punya ini kreativitas sendiri-sendiri, pengemasan sendiri-sendiri, seperti itu. Brody, ya dilanjut kan, saya izin untuk clear off karena hubungan sudah malam, seperti itu Brody. Iya Mbak Dian, terima kasih sekali. Kapan-kapan tak main ke 26 saja, nggak main ke Semul, satu Bangkaran ganti. Iya toh gitu. Iya, nggak apa-apa gitu loh. Dulu saya pernah makan di sini om, 26 itu di 49 pada saat mau perpisahan gitu. Kami ini membuat drama gitu, drama spontan waktu itu dengan judul Entet. Nah, kalau terkopi ya, Entet seperti itu om. Jadi nah di situ Entet itu ceritanya mengembara gitu, karena kan kami magang itu ceritanya. Pertama magang di ini ya, di 69 gitu, terus setelah itu di 69, terus di 55, setelah itu terakhir di 49. Nah itu kami ceritakan itu idenya itu mencari pusaka gitu. Mencari pusaka itu berkelana dari 3 tempat, 3 kerajaan gitu. Kerajaan inspirasi modulasi, kerajaan kampung Nusantara, sama kerajaan Guyub Rukun Nusantara. Nah di situ pas di kerajaan Guyub Rukun Nusantara itu ketemu dengan seorang begawan sakti. Dia memberikan pusaka ini, judul apa pusakanya, namanya ini 4K. Pusakanya 4K gitu. Nah dengan berbekal 4K itu silakan untuk pulang kembali ke rumah. Dan apa itu kan ini toh apa si dari Entet ini kan dia ini Galuh Condrokirono sama ini Panji Asmorobangun. Nah Panji Asmorobangun silakan untuk pulang kembali ke rumah dengan ragil kuning atau Galuh Condrokirono dengan berbekal pusaka materi 4K yo. Bukan materi 4K tapi apa ya, catur warna gitu. Nah kerisnya itu catur warna, catur itu kan 4 ya, warna, jadi 4 warna, yaitu 4K itu. Seperti itu om Rudi. Kasih ada om Hertanto. Sudah melebar Om Hertanto. Ya Mbak Dian, itu
tahun berapa itu ya Mbak Dian ya? 26, 34, terus berapa ya yang pernah magang di sini? Untuk saat ini kan channel 011 yang magang di sini itu Mbak Dian. Masih kontak dengan Mbak Wahyu apa tidak kali? Iya masih gitu, masih ada. Kemarin pun juga japri di WA gitu, terus juga inbox di Facebook. Seperti itu, masih komen-komenan di Facebook dengan Kak Wahyu Wibisono. Ya Kak Wahyu, terus Kak siapa itu sing lali aku, itu satunya itu kui. Jadi ya memang Kak Wahyu ya kemarin, terus sama ini ini ya Mujayanto sama Kak Niken ya kan, seperti itu kan, di sini juga dulu kan seperti itu. Gitu ya. Om Ibadah sini ya jarang kelihatan ya, sibuk ya gitu. Itu ya Om, terima kasih, saya tak izin untuk clear off saja dulu. Nanti dimarahin sama suami sudah jam ini. Kurang bentar lagi jam 12 malam. Terima kasih ya Om Rudi, Om Endi Eko Nuswantoro, Om Agus Nuno SN, Om Wijaya Kusuma, Om Denny, Om Arjun ya tentunya. Pokoknya semangat. Nah, keren itu, keren mengambil temanya. Kalau bisa meramu dengan kemasan yang bagus itu, ada edan-edannya itu seru gitu. Apalagi kalau pemeran ceweknya ini memang benar-benar ngedan gitu, apa ibaratnya bisa untuk memerankan, karena ini tokoh sentralnya ini kan sebenarnya Suminten itu tokoh sentralnya. Kalau dia ini bisa membuat suasana hidup dengan edannya itu gitu, nah ini gitu sama gitu. Kita bisa keren itu. Semangat pokoknya. Udah kita aja Om. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Dian, dan terima kasih motivasinya untuk kita semuanya. Dipersilakan Mbak Dian untuk clear up, istirahat. Itu mudah-mudahan teman-teman semangat semua ini. Mas Wijaya masih monitor? Masih. Dian dulu sebentar, Pak, menerima video call dari Mas Sugeng sebentar. Nah itu deh, Denny itu ya, begitu. Roger masuk, Mas Wijaya Kusuma, Mas Denny, Mas Rudi. Siapa yang masih monitor ganti.